Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, atau guru-guru Al-Quran Hadis, atau siapa saja yang menonton channel ini, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi pembahasan kita hari ini, yaitu materinya adalah Surah Al-Alaq. Ini kalau kita lihat materi ini adalah materi pembelajaran di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah ya. Nah, dan itu kebetulan di semester pertama atau semester ganjil. Ya, kita lihat ke layar dulu. Nah, Surah Al-Alaq ini kalau arti secara harfiahnya adalah segumpal darah. Nah, sedangkan kategori surah ini termasuk kepada kategori Makkiyah, karena dia turun sebelum Nabi kita melaksanakan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Sedangkan jumlah ayat dari surah Al-Alaq ini, kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq itu sendiri, jumlah ayatnya adalah 19 ayat. Sedangkan urutan surah di dalam Al-Quran, karena kita tahu sendiri surah dari seluruh surah yang ada di Al-Quran itu ada 114, dan surah Al-Alaq berada di posisi ke-96 atau urutan ke-96 dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Ya, kemudian kita lanjut ke asbabun nuzul dari surah Al-Alaq. Asbabun nuzul dari surah Al-Alaq, ini kita buat menjadi 3 konsep ya. Yang pertama, surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama. Ya, ini merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tentunya. Dan itu diterima Nabi kita saat Nabi kita menyendiri. Saat Nabi kita menyendiri, karena dia saat itu, historinya itu, Nabi kita sudah tidak merasa nyaman di kota Mekah saat itu, karena banyaknya perbuatan-perbuatan manusia yang lari dari peraturan atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu sendiri bahwasanya masih ada segelintir orang di kota Mekkah saat itu yang menganut agama Nabi Ibrahim. Nah, kebetulan kakek Nabi kita, Nabi Muhammad, Abdul Muthalib juga, dan keluarga-keluarga besarnya masih kebanyakan menganut agama Nabi Ibrahim. Dan itu turunnya di mana? Karena seperti itulah makanya Nabi kita menyendiri ke Gua Hira. Dan ini turunnya di Gua Hira ya. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Karena kita tahu sendiri saat itu Jibril datang langsung menyampaikan wahyu kalamullah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah ya. Saat itu Iqra kata Jibril kan kepada Nabi kita Nabi Muhammad yang menyendiri di Gua Hira saat itu. Nabi kita menjawab, ma'an Nabi Kori saat itu. Sampai akhirnya Nabi kita melafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram sampai ayat ke-5. Oke, itu mengenai asbabun nuzulnya. Sedangkan slide yang ketiga ini kalau kita lihat kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kandungan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang pertama adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, itu kandungannya ya. Karena ilmu pengetahuan itu sangat-sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia. Baik ya ilmu pengetahuan yang bersifat ukhrawi maupun duniawi, yang bersifat agama maupun bersifat umum, itu semuanya diperlukan oleh manusia. Karena tanpa ilmu pengetahuan, bagaimana kita mau sholat? Tanpa ilmu pengetahuan, bagaimana kita mau berzakat?
tanpa ilmu pengetahuan, bagaimana kita mau berpuasa? Semuanya itu bisa kita ketahui, bisa kita pahami, kita bisa paham akan sholat, kita bisa paham akan puasa, kita bisa paham akan zakat, itu karena ilmu pengetahuan. Begitu juga dalam masalah-masalah duniawi. Bagaimana orang menciptakan mobil, bagaimana orang menciptakan pesawat, bagaimana orang menciptakan laptop, dan yang lain-lain. Itu adalah kepentingan manusia, sebab adanya itu karena adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah pastinya. Kemudian yang kedua, proses penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaqa. Ayat kedua kan, manusia diciptakan dari segumpal darah, ya, segumpal darah. Jadi, memang proses penciptaan manusia ini sangat-sangat boleh kita katakan sedikit jorok seperti itu, karena segumpal darah kan. Makanya kita harus paham bahwasanya kita ada karena orang tua kita sudah ada dahulu, dan sebab segumpal darah yang ada pada ibu kita, makanya kita ada. Itu adalah proses penciptaan manusia. Mulai dari kandungan, 9 bulan di kandungan, dan lahir ke dunia. Kemudian, yang ketiga, kandungan surah Al-Alaq ayat yang ketiga adalah perintah banyak membaca dan belajar. Ya, tentu ini adalah hal yang penting untuk kita anak-anak semua. Apalagi masih tingkat dasar. Ini masih awal. Mari kita membaca, baik membaca buku, membaca Google di internet, dan membaca hal-hal yang perlu kita baca. Karena itu seyogianya sangat penting untuk kita. Belajar dan membaca adalah dua hal yang tidak boleh kita nafikan, yang harus kita kerjakan siapapun kita. Kemudian ayat yang keempat adalah anjuran mencari ilmu. Ilmu adalah salah satu bekal kita untuk hidup di dunia ini, untuk menapaki kehidupan di dunia ini, juga bekal kita nanti di akhirat. Oke anak-anak semua, kita harus memiliki ilmu agama maupun ilmu duniawi agar kita tidak celaka, agar kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu sendiri anjuran mencari ilmu itu di dalam Islam, seperti kata pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan? Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu saking pentingnya. Makanya di surah Al-Alaq ayat keempat itu di kandungannya adalah anjuran untuk mencari ilmu. Sedangkan kandungan surah Al-Alaq ayat yang kelima adalah ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu pada dasarnya adalah milik Allah. Dia yang ilmu itu hanya diberikan Allah kepada kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Bahwasanya semua ilmu yang ada kita miliki, yang ada di dunia ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan pelit terhadap ilmu yang kita miliki. Kemudian kita masuk kepada hikmah surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama turun ya. Hikmahnya yang pertama adalah untuk mengingat asal-usul kejadiannya. Ya, asal kejadian manusia. Manusia harus betul-betul mengingat bahwasanya ia diciptakan dari segumpal darah. Ia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, prestasi yang kita peroleh saat ini, itu semua adalah berkat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak boleh sombong. Ya, kita manusia tidak boleh sombong anak-anak. Bagaimana mau sombong? Kita aja tercipta dari segumpal darah yang hina, ya kan?
Nah, kemudian selanjutnya tetap rendah hati, ya harus rendah hati baik sesama manusia, harus rendah hati kepada Allah, juga harus rendah hati kepada seluruh manusia di dunia ini. Kita harus rendah hati, kita tidak boleh sok-sok tahu. Oke, anak-anak kami semua dan penonton, mudah-mudahan itu saja dulu yang bisa kami sampaikan seputar materi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Demikian, assalamualaikum.